Putri Charlotte memang masih muda, tetapi dia sudah mulai mengguncang dunia kerajaan. Saat tampil di depan publik, sang putri menyampaikan pesan yang sangat tak terduga hingga membuat seluruh negeri terdiam. Ucapannya bukan hanya menggemaskan, melainkan syarat makna dan langsung tertuju pada ayahnya, Pangeran William. Keluarga kerajaan selama ini dikenal sangat menjaga privasi, namun langkah berani Charlotte mungkin saja mengubah segalanya. Apa sebenarnya yang dia katakan tentang calon raja masa depan dan mengapa semua orang membicarakannya? Mari kita ungkap pesan kerajaan yang sedang mencatat sejarah ini, sebuah momen yang tak pernah diduga sebelumnya. Sejak awal, kehidupan Putri Charlotte berbeda dari kebanyakan anak-anak. Dia lahir dalam keluarga di mana tradisi bertemu dengan tanggung jawab, dan setiap momen kecil bisa menjadi berita utama di seluruh dunia. Meski berstatus bangsawan, dia tetaplah seorang anak yang mencintai, merasakan, dan berbicara dari hati. Charlotte lahir pada tanggal 2 Mei 2015 di Rumah Sakit St. Mary, London. Dunia menunggu di luar rumah sakit saat orang tuanya, Pangeran William dan Putri Catherine, keluar membawa bayi perempuan mereka yang dibungkus selimut putih lembut. Orang-orang bersorak dan tersenyum, meskipun mereka tahu sang bayi belum mengerti apa-apa. Seorang bayi putri disambut ke dunia. Nama lengkapnya, Charlotte Elizabeth Diana, dipilih dengan penuh perhatian. Nama itu menghormati dua wanita kuat dalam keluarganya, nenek buyutnya, Ratu Elizabeth II, dan neneknya, Diana, Putri Wales. Nama tersebut membawa pesan mendalam tentang rasa hormat, cinta, dan warisan. Sejak saat itu, Charlotte menjadi urutan keempat dalam garis suksesi tahta, tepat di belakang kakaknya yang lebih tua, Pangeran George. Pada beberapa tahun pertama kehidupannya, Charlotte tinggal bersama keluarganya di Anmer Hall, sebuah rumah pedesaan yang tenang di Norfolk. Tempat itu memberi keluarga muda ruang untuk bernapas dan tumbuh bersama tanpa perhatian yang terus-menerus. Pangeran William dan Putri Catherine ingin anak-anak mereka menjalani masa kecil yang relatif normal, meskipun kehidupan mereka jauh dari kata biasa. Sesekali, istana merilis foto-foto Charlotte yang sedang bermain atau berpose bersama saudara-saudaranya, sehingga publik bisa melihat betapa cepatnya dia tumbuh. Kemudian datanglah Natal di Sandringham. Properti ini selalu istimewa bagi keluarga kerajaan. Setiap bulan Desember, tempat itu berubah menjadi lebih dari sekadar rumah megah. Ia menjadi tempat kehangatan dan tradisi. Ruangan-ruangan bersinar dengan cahaya lembut, lorong-lorong dipenuhi aroma pinus, dan suara tawa serta musik mengalun di udara. Ini adalah waktu untuk melambat, menyambung kembali, dan berkumpul sebagai keluarga. Makanan bersama, lagu-lagu Natal, dinyanyikan, dan hadiah-hadiah ditukar di bawah pengawasan potret kerajaan dan pohon-pohon yang berkilauan. Di tengah momen Natal yang tenang dan berharga ini, terjadi sesuatu yang tak terduga. Saat semua orang santai dan menikmati malam, Putri Charlotte melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga. Dia mendekati ayahnya dan mengucapkan sesuatu yang begitu jujur dan tulus hingga membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Dia mengatakan bahwa dia merindukannya. Dia mengerti bahwa ayahnya selalu sibuk, tetapi dia hanya ingin ayahnya tahu perasaannya. Ruangan menjadi hening, bukan karena ada yang sedih, melainkan karena kata-katanya sangat bermakna. Dalam beberapa kalimat singkat, dia mengingatkan semua orang bahwa di balik istana, di balik semua tugas kerajaan, masih ada anak-anak yang merindukan perhatian orang tua mereka. Momen itu bukan untuk kamera atau berita utama. Itu murni nyata, dan itulah yang membuatnya begitu kuat. Meskipun tidak ada wartawan yang hadir dan cerita itu tidak pernah secara resmi diberitakan, kisah itu perlahan tersebar. Seseorang yang hadir tidak bisa menyimpannya sendiri. Karena di dunia yang serba dikontrol dan dipoles, momen kecil dan jujur ini menjadi sangat menonjol. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Charlotte terus berkembang di mata publik. Namun, momen seperti yang terjadi di Sandringham tetap menjadi pengingat bahwa di balik gelar kerajaan dan sorotan media yang terus-menerus, dia tetaplah seorang gadis kecil yang merasakan suka dan duka seperti anak-anak lain. Meskipun hidupnya tidak akan pernah sepenuhnya pribadi, Charlotte mampu berbagi momen-momen kepolosan dan cinta sejati bersama keluarganya jauh dari pandangan dunia. Setelah masa mereka di Anmer Hall, keluarga pindah ke Istana Kensington yang membawa perubahan dalam kehidupan mereka karena peran mereka sebagai figur publik menjadi lebih menonjol. Meski tanggung jawab meningkat, Pangeran William dan Putri Catherine tetap berkomitmen memberikan Charlotte dan saudara-saudaranya pengasuhan yang stabil dan berakar kuat. Momen-momen keluarga yang akrab tetap ada, namun kini sering disertai dengan penampilan publik dan harapan yang semakin besar.
Seiring kehidupan Charlotte berkembang, begitu pula cara dia berinteraksi dengan dunia di sekitarnya, beralih dari kehidupan pribadi di Norfolk ke peran yang lebih terlihat di sorotan kerajaan. Namun, kakaknya, Pangeran George, yang lahir pada tanggal 22 Juli 2013, adalah yang pertama merasakan sorotan publik, dan Charlotte mengikuti jejaknya dengan caranya sendiri. Sebagai adik perempuan, dia menunjukkan kelembutan alami terhadap George. Interaksi mereka yang penuh canda dan menggemaskan mencerminkan ikatan saudara yang biasa dialami banyak anak. Dalam foto-foto awal mereka, Charlotte sering terlihat tersenyum cerah bersama George, kadang-kadang bergandengan tangan atau berbagi momen tenang bersama. Gambaran yang sangat normal bagi anak-anak, meskipun berada di tengah dunia yang penuh dengan harapan. Kemudian, pada bulan April 2018, Charlotte menjadi kakak perempuan lagi dengan kelahiran Pangeran Louis, yang lahir pada tanggal 23 April 2018. Sebagai yang bungsu dari 3 bersaudara, Charlotte dengan cepat menyesuaikan diri dengan perannya sebagai kakak yang penyayang. Dia sering terlihat menjaga adiknya, menunjukkan sisi lembut dan penuh perhatian. Dalam penampilan publik, kasih sayang Charlotte terhadap Louis sangat terasa. Dia terlihat menggenggam tangan Louis atau membimbingnya dengan senyum pelindung seorang kakak. Meskipun perbedaan usia mereka, ikatan antara ketiga saudara, terutama Charlotte dan Louis, terlihat jelas dalam setiap foto, menggambarkan cinta yang tumbuh di antara saudara saat mereka menjalani hidup bersama. Namun, seiring Charlotte tumbuh, sifat kehidupannya mulai berubah. Hal ini berbeda dengan momen bahagia pembaptisannya, sebuah acara istimewa yang diadakan di gereja St. Mary Magdalene di Sandringham, di mana keluarga kerajaan berkumpul memberikan dukungan dan cinta. Hari itu berlangsung dengan damai dan intim, penuh sukacita dan perayaan saat Putri Charlotte disambut ke dalam keluarga kerajaan. Pembaptisan berlangsung di gereja yang telah lama terkait dengan keluarga kerajaan, menambah lapisan tradisi dan makna pada acara tersebut. Ini menandai awal kehidupan publik Charlotte. Meski masih sangat muda, dia sudah mulai melangkah ke dalam warisan yang akan dibawanya sepanjang hidup. Seiring berjalannya waktu, Charlotte mulai lebih sering tampil bersama keluarganya di acara resmi. Upacara Trooping the Color tahunan yang menandai ulang tahun resmi sang penguasa menjadi salah satu kesempatan di mana kehadiran Putri Charlotte semakin terasa. Dia sering terlihat di balkon Istana Buckingham, melambai kepada kerumunan dengan wajah yang berseri-seri saat mengikuti tradisi berusia berabad-abad itu. Penampilan singkat ini memungkinkan dunia melihat sekilas sang bangsawan muda yang mulai menjalani perannya. Ketika dia bertambah usia, pendidikan Charlotte menjadi fokus utama. Pada bulan Januari 2018, saat usianya baru 2,5 tahun, Putri Charlotte mulai menempuh pendidikan di Wilcox Nursery School di London. Pemilihan sekolah taman kanak-kanak yang berlokasi dekat dengan Istana Kensington ini memang disengaja agar dia bisa merasakan suasana sekolah yang lebih biasa, namun tetap dekat dengan keluarganya. Meskipun berasal dari keluarga kerajaan, penting bagi Charlotte untuk menikmati masa kecilnya di luar tembok istana, bertemu teman-teman, dan mengikuti berbagai kegiatan seperti anak-anak seusianya. Kemudian, pada tahun 2019, Putri Charlotte melangkah lebih jauh dalam pendidikannya dengan mengikuti jejak kakaknya, Pangeran George, dengan bergabung di Thomas's Battersea School. Sekolah ini dikenal memiliki standar pendidikan yang tinggi dan menjadi tempat bagi George dan Charlotte memulai pendidikan formal mereka. Masuknya Charlotte ke sekolah tersebut menjadi momen penting karena menandai perubahan dari kehidupan yang lebih tertutup di Anmer Hall menuju dunia pendidikan dan tugas kerajaan yang lebih terbuka. Meskipun mendapat perhatian media terkait pendidikannya, Charlotte tetaplah anak biasa. Dia menjalani sekolah dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan, antusias menjelajahi dunia di sekitarnya. Namun, di tengah semua itu, penting untuk diingat bahwa Charlotte masih seorang gadis muda yang penuh energi, kepribadian, dan cinta akan kehidupan. Walaupun dikelilingi oleh tugas-tugas kerajaan sejak kecil, dia tetaplah anak yang tertawa, bermain, dan menikmati kesenangan sederhana dalam hidup. Baik saat terlihat mengendarai sepeda di taman istana, bermain dengan anjingnya, atau menghabiskan waktu bersama keluarga, Charlotte tetap berpegang pada kasih sayang dan kehangatan orang tuanya. Meski menghadapi tekanan dan harapan sebagai anggota keluarga kerajaan, dia tetaplah anak yang ingin menikmati hidup dan momen-momen yang paling berarti baginya. Saat Putri Charlotte memasuki tahun ke-10-nya, dia terus menyeimbangkan harapan atas perannya sebagai anggota kerajaan dengan jati dirinya sendiri. Seringkali dia terlihat sebagai contoh kesopanan kerajaan,
namun dia juga menunjukkan sisi mandiri. Seorang gadis muda dengan kepribadian unik yang tidak takut mengungkapkan pendapatnya, seperti yang terlihat pada momen Natal yang menyentuh di Sandringham. Meskipun usianya masih muda, Charlotte sudah memberikan dampak bukan hanya sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi juga sebagai individu yang berkembang dengan suara dan kehadirannya sendiri. Nantikan terus kisah tentang peran publiknya yang semakin berkembang dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Seiring Putri Charlotte bertumbuh, perannya dalam keluarga kerajaan berkembang secara signifikan dan halus. Meskipun masih sangat muda, dia secara bertahap diperkenalkan ke dalam lingkaran kerajaan melalui penampilan publik yang dipilih dengan cermat. Penampilan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah-langkah persiapan untuk masa depan, di mana kehadiran dan sikapnya akan sangat penting. Salah satu penampilan besar pertamanya terjadi pada bulan Mei 2018 ketika dia menjadi pengiring pengantin dalam pernikahan pamannya, Pangeran Harry, dengan Meghan Markle. Mengenakan gaun putih dengan mahkota bunga yang lembut di kepalanya, dia berjalan di lorong dengan percaya diri yang tenang. Kamera mengikuti setiap gerakannya, namun dia menghadapi perhatian itu dengan ketenangan alami yang mengejutkan banyak orang. Pada tahun yang sama, dia juga berperan dalam pernikahan Putri Eugenie dan Jack Brooksbank. Meskipun saat itu usianya baru 3 tahun, Charlotte sudah membangun reputasi sebagai anak yang tenang dan ekspresif di depan umum. Interaksinya dengan anak-anak lain dalam rombongan pengantin menunjukkan kenyamanannya yang semakin tumbuh dalam peran seremoni, dan lambaian cerianya kepada kerumunan memberikan sekilas kepribadian yang mengesankan. Para pengamat kerajaan mulai menyadari betapa mudahnya dia beradaptasi dengan sorotan publik. Baik saat dia bergandengan tangan dengan kakaknya, Pangeran George, atau berbisik sesuatu kepada salah satu pengiring pengantin, Charlotte mampu tampil sekaligus anggun dan mudah didekati. Momen-momen kecil ini menjadi berita utama karena menunjukkan siapa dia sebenarnya. Bukan hanya seorang putri berdasarkan gelar, tetapi seorang gadis muda yang tumbuh dengan penuh keanggunan. Pada bulan Juni 2022, Charlotte berusia 7 tahun dan memainkan peran yang lebih terlihat selama perayaan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II. Perayaan ini menandai 70 tahun Ratu di tahta dan menjadi salah satu acara kerajaan terbesar dalam beberapa dekade. Charlotte bergabung dengan keluarganya di balkon Istana Buckingham, melambaikan tangan kepada kerumunan saat jet Royal Air Force melintas dengan suara gemuruh. Namun, yang menarik bukan hanya kehadirannya, melainkan ketenangannya. Dia menyaksikan upacara dengan mata yang cerah dan penuh rasa ingin tahu, bahkan menegur adiknya, Pangeran Louis, ketika ia mulai gelisah selama acara berlangsung. Momen itu, yang terekam dalam video dan tersebar luas di media sosial, menunjukkan rasa tanggung jawab Charlotte yang semakin tumbuh. Dia belajar apa artinya mewakili keluarga di depan publik. Momen lain yang menarik perhatian terjadi pada bulan September 2022 ketika keluarga kerajaan berkumpul untuk pemakaman Ratu Elizabeth II. Acara yang bersejarah dan penuh emosi ini disiarkan ke seluruh dunia. Charlotte mengenakan mantel hitam dan topi bertepi lebar, berdiri dengan tenang di samping keluarganya. Meskipun usianya masih muda, dia memahami beratnya momen tersebut. Sikap hormat dan ekspresi seriusnya menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Kamera tidak melewatkan satupun detail, dan banyak penonton memuji ketenangan serta martabatnya selama salah satu penampilan publik paling sulit dalam hidupnya. Namun, momen-momen ini bukan sekadar kejadian sesaat, melainkan bagian dari pola yang lebih besar. Seiring Charlotte terus tumbuh, peran publiknya juga berkembang. Dia tidak hanya berpartisipasi dalam acara, tetapi menjadi sosok yang konsisten, seseorang yang dikenal dan dikagumi publik. Kemampuannya mengelola suka dan duka di mata publik menunjukkan bahwa dia secara diam-diam dipersiapkan untuk menjalani kehidupan dengan tugas kerajaan. Namun, di balik penampilan publik ini terdapat perubahan historis yang menambah kedalaman kisah Charlotte. Perth Agreement, yang mulai berlaku pada tahun 2013, mengubah aturan garis suksesi dalam monarki Inggris. Sebelum perjanjian ini, adik laki-laki secara otomatis akan mendahului kakak perempuan dalam garis suksesi tahta. Namun, dengan hukum baru ini, suksesi didasarkan pada urutan kelahiran tanpa memandang jenis kelamin. Ini berarti ketika Pangeran Louis lahir pada tahun 2018, dia tidak menggantikan posisi Charlotte. Charlotte tetap berada di urutan keempat dalam garis suksesi tahta. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Inggris, seorang putri kerajaan mempertahankan posisinya di depan adik laki-lakinya. Perubahan ini sangat berarti bukan hanya bagi Charlotte, tetapi juga bagi monarki secara keseluruhan.
Ini merupakan langkah penting menuju institusi yang lebih modern dan progresif, di mana gender tidak lagi menjadi faktor penentu siapa yang akan naik tahta. Posisi Charlotte dalam sejarah tidak hanya terkait dengan gelar kerajaannya, tetapi juga dengan pesan yang lebih luas yang dia wakili, yaitu seorang putri kerajaan yang teguh dan aman dalam posisinya hanya karena waktu kelahirannya. Perubahan aturan suksesi ini mencerminkan kemampuan monarki untuk beradaptasi, menunjukkan bagaimana tradisi dapat berkembang untuk mencerminkan sistem yang lebih setara dan adil. Selain itu, pada bulan September 2022, tonggak penting lain datang bagi Charlotte dan saudara-saudaranya. Setelah keluarga pindah ke Berkshire, ketiga anak, George, Charlotte, dan Louis, mulai bersekolah bersama di Lamrock School. Kepindahan ini dikonfirmasi secara publik dan mendapat liputan luas di media. Ini menandai babak baru, bukan hanya dalam pendidikan mereka, tetapi juga dalam kehidupan mereka secara keseluruhan sebagai keluarga kerajaan. Lamrock menawarkan lingkungan yang lebih privat jauh dari pusat kota London dan memungkinkan anak-anak tumbuh dalam suasana yang lebih tenang sambil tetap mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Charlotte terlihat tiba pada hari pertamanya dengan mengenakan seragam sekolah yang rapi, bergandengan tangan dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Senyum percaya dirinya yang tertangkap dalam foto menunjukkan bahwa dia siap untuk langkah berikutnya. Meskipun di luar lingkungan sekolah, penampilan Putri Charlotte dalam berbagai acara kerajaan terus menunjukkan rasa percaya dirinya yang semakin tumbuh. Baik saat dia memberikan bunga kepada para pejabat penting, berjalan di samping ibunya dalam sebuah acara publik, maupun menyanyikan lagu-lagu pujian dalam kebaktian gereja, Charlotte bergerak dengan ketenangan dan keyakinan seorang yang memahami perannya. Namun, dia tetaplah seorang anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, energi, dan momen-momen spontan yang ceria. Interaksi publiknya sering digambarkan sebagai hangat dan penuh semangat. Dalam beberapa klip video yang beredar secara daring, Charlotte terlihat dengan lembut mengingatkan saudara-saudaranya untuk mengikuti protokol kerajaan atau membetulkan mereka dengan bisikan saat ada yang kurang tepat. Interaksi kecil ini memberikan gambaran yang lebih jelas kepada publik tentang kepribadiannya. Dia adalah sosok yang pengamat, percaya diri, dan tidak takut untuk menyuarakan pendapat saat diperlukan. Namun, dunia memandangnya bukan dengan tekanan, melainkan dengan kekaguman. Inilah bagian yang paling menakjubkan. Status Putri Charlotte saat ini dan arah masa depannya. Putri Charlotte, yang kini berusia 10 tahun, terus tumbuh menjadi seorang gadis muda yang mampu menyeimbangkan beban tradisi kerajaan dengan kegembiraan masa kecil. Saat dia semakin sering tampil di hadapan publik, jelas bahwa Charlotte bukan hanya anggota keluarga kerajaan muda yang menjadi pusat perhatian dengan rasa penasaran, tetapi juga seorang anak dengan hobi dan minat yang membentuk kehidupannya di luar sorotan publik. Dia bersekolah di Lamrock School di Berkshire, sebuah sekolah yang terkenal dengan standar tinggi dan kurikulum yang beragam. Namun, hobi Charlotte bukanlah hal-hal yang biasa muncul di berita utama. Orang tuanya, Pangeran William dan Putri Catherine, sangat menjaga privasi anak-anak mereka sebisa mungkin. Meskipun rincian spesifiknya dirahasiakan, ada beberapa hal yang diketahui disukai Charlotte. Dia terlihat mengikuti berbagai olahraga, dengan tenis dan renang menjadi favorit khususnya. Ini adalah hobi yang umum bagi anak seusianya. Namun kemungkinan, minat Charlotte didukung oleh kecintaan orang tuanya terhadap aktivitas luar ruangan. Kedua orang tuanya aktif, dengan Pangeran William yang dikenal menyukai tenis dan Catherine yang memiliki ketertarikan kuat pada olahraga, terutama dalam konteks keluarga. Kegiatan lain yang disukai Charlotte adalah berkuda, yang sangat terkait dengan tradisi keluarga kerajaan dalam olahraga berkuda. Ibunya, Putri Catherine, adalah seorang penunggang kuda yang bersemangat, dan tampaknya Charlotte mengikuti jejaknya. Hobi ini menghubungkan sang putri muda dengan tradisi yang telah lama menjadi bagian dari gaya hidup keluarga kerajaan. Berkuda memberinya kesempatan untuk menikmati alam terbuka, tetap aktif, dan merasakan kesenangan dari hobi kerajaan yang sudah turun-temurun, sambil bersenang-senang. Selain olahraga dan berkuda, Charlotte juga memiliki sisi kreatif. Dia diduga menyukai seni dan kerajinan tangan, aktivitas favorit banyak anak-anak. Baik itu menggambar, melukis, atau membuat sesuatu dengan tangannya, kecenderungan artistik Charlotte memberinya ruang untuk mengeksplorasi imajinasi dan mengekspresikan diri. Dalam banyak hal, hobi-hobi ini memberinya rasa normalitas yang dinikmati oleh banyak anak seusianya, namun dengan sentuhan unik sebagai anggota keluarga kerajaan. Lebih jauh lagi, meskipun orang tuanya berusaha melindungi anak-anak mereka dari perhatian media yang terus-menerus,
penampilan publik Putri Charlotte tetap menarik perhatian dunia. Kehidupan Charlotte, baik di acara kerajaan maupun dalam foto-foto publik, sering memicu kegembiraan media. Dia sering terlihat dalam acara-acara besar kerajaan seperti Trooping the Colour, kebaktian Natal di Sandringham, dan pertemuan keluarga penting lainnya. Akibatnya, media sangat tertarik pada gaya pribadi dan penampilannya, sering menganalisis busana dan cara dia membawa diri di depan umum. Yang luar biasa dari pengaruh Charlotte terhadap publik adalah perannya sebagai ikon gaya bagi anak-anak muda. Statistik belanja dan survei di kalangan orang tua menunjukkan bahwa Charlotte dianggap sebagai penentu tren mode anak-anak yang utama. Banyak orang mengikuti gaya berpakaiannya dengan seksama, dan tidak jarang penggemar muda sang putri meniru pakaian yang dikenakannya, membuktikan betapa berpengaruhnya dia sejak usia dini. Menurut laporan, pengaruh Putri Charlotte terhadap ekonomi Inggris sangat luar biasa. Pada bulan Agustus 2023, Reader's Digest menilai kontribusinya terhadap ekonomi Inggris sepanjang hidupnya mencapai angka yang mengesankan, yaitu 4 miliar 600 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini mencerminkan dampak mendalam Charlotte terhadap dunia mode dan pasar konsumen, belum lagi perhatian global yang dia dapatkan. Tidak mengherankan dia memiliki pengaruh sebesar itu. Bagaimanapun, dia memegang gelar resmi Yang Mulia Putri Charlotte dari Wales, mengikuti perubahan gelar setelah ayahnya, Pangeran William, menjadi Pangeran Wales pada tahun 2022. Sebelumnya, Charlotte dikenal dengan gelar Yang Mulia Putri Charlotte dari Cambridge. Perubahan gelar ini menandai momen penting dalam hidupnya, karena menunjukkan peningkatan peran dan pentingnya dia dalam keluarga kerajaan, serta masa depannya di dalamnya. Meskipun kehidupan Charlotte terus diawasi dengan ketat, dia masih berada pada tahap awal perjalanan kerajaannya. Dia belum mengambil tanggung jawab resmi seperti menjadi pelindung yayasan atau menjalankan tugas kerajaan secara mandiri. Hal ini wajar mengingat usianya yang masih sangat muda. Anak-anak kerajaan biasanya mulai menjalankan tugas resmi saat mereka lebih dewasa. Dan untuk saat ini, Charlotte masih fokus pada pendidikan, pertumbuhan pribadi, dan menikmati masa kecil yang sebisa mungkin normal meskipun dengan statusnya. Namun, satu hal yang pasti, seiring bertambahnya usia, pengaruh Charlotte akan terus berkembang. Gaya berpakaiannya akan terus menginspirasi banyak orang. Penampilannya di depan publik akan selalu menjadi sorotan. Dan perannya dalam monarki akan semakin terbentuk. Apakah dia akan mengikuti jejak ibunya, Putri Catherine, sebagai anggota kerajaan yang aktif dalam kegiatan amal, atau memilih jalannya sendiri? Perjalanan Charlotte pasti akan sangat menarik. Masa depannya penuh dengan potensi. Dan meskipun banyak hal masih belum diketahui, satu hal yang pasti. Charlotte akan tumbuh menjadi seorang wanita muda yang suatu hari nanti akan memainkan peran penting dalam keluarga kerajaan Inggris. Dari hobinya dalam olahraga, berkuda, hingga seni dan kerajinan tangan, serta pengaruhnya yang semakin besar sebagai ikon gaya, jelas bahwa Putri Charlotte lebih dari sekadar sosok kerajaan. Dia adalah seorang gadis muda dengan mimpi, minat, dan bakatnya sendiri. Dan seiring dia terus tumbuh, kontribusinya terhadap warisan keluarga kerajaan juga akan semakin besar. Perjalanannya akan terus diawasi dengan seksama. Dan meskipun dunia sudah sangat tertarik dengan setiap langkahnya, bab-bab paling penting dalam kehidupan Putri Charlotte masih akan datang. Jejak perjalanan kerajaannya masih terus ditulis. Dan apapun jalannya nanti, posisinya dalam keluarga kerajaan akan tetap sangat penting, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan mengikutinya. Jadi, menurut Anda, seperti apa sosok kerajaan yang akan Putri Charlotte menjadi saat dewasa nanti? Apakah Anda percaya Putri Charlotte akan melampaui ekspektasi publik saat dia tumbuh dewasa? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami untuk konten lebih lanjut. Jangan lupa juga klik video berikutnya yang muncul di layar Anda. Anda pasti akan menikmatinya.